Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa bertatap muka dengan cara Zoom ya. Meskipun secara daring, semoga kita selalu semangat dalam belajarnya. Oke, pada hari ini Bu Ziza akan menyampaikan beberapa materi yang akan kalian pelajari. Sebelumnya hari ini nihil ya. Ya, tidak ada yang izin, alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini, untuk pertemuan ini, Bu Ziza akan kita akan membahas terkait akhlak mazmumah, ya. Menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Ya, jadi di sini kita berakhlak eh, dituntut akhlak mahmudah setiap harinya. Lawan dari mahmudah itu adalah mazmumah. Mahmudah itu adalah akhlak yang baik, sedangkan mazmumah adalah akhlak yang tidak baik atau tidak terpuji. Baik, untuk selanjutnya kita membahas tentang akhlak mazmumah dulu. Untuk akhlak mazmumah, untuk langkah pertamanya itu harus dihindari. Kenapa? Karena akhlak mazmumah ini jelas akhlak yang eh, melanggar perintah agama. Dalam artian ini dilarang oleh Allah. Contohnya yang pertama ya sering kita eh, rasakan atau temui itu mungkin ada yang orang yang tentang hasad. Hasad itu adalah iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati itu adalah rasa tidak senang melihat kebaikan atau keberuntungan orang lain. Bahkan berharap nikmat itu lenyap dari mereka. Wah, ini sangat eh, tidak baik ya. Jadi ketika orang lain senang, kita susah melihatnya. Dan itu adalah iri. Iri jangan dipelihara. Kemudian ria, contoh yang lain ria. Ria itu nama lainnya adalah pamer. Ya, pamer di sini merupakan akhlak buruk ya. Jadi pamer di sini untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari manusia. Nah, ini eman-eman, ini menggugurkan pahala karena kalau kita contoh, kita melakukan eh, sedekah gitu ya kepada orang lain. Nah, dalam artinya seharusnya kita bersedekah, berinfak itu eh, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Nah, tapi kalau orang yang pamer, suka pamer itu lain. Dia inginnya dilihat, ya, dilihat oleh manusia. Jadi mana-mana pahalanya nanti akan gugur. Kemudian selanjutnya adalah tamak. Tamak itu nama lainnya adalah serakah. Serakah itu keinginan berlebihan untuk memiliki sesuatu tanpa batas. Seringkali menghalalkan segala cara ya. Ini serakah. Orang kalau orang yang tidak bersyukur, kurang bersyukur itu akan dekat dengan serakah. Karena dia tidak akan pernah merasa puas gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah takabur. Takabur itu adalah sifat sombong. Sombong merasa diri lebih tinggi, ya. Padahal dia tidak tahu ada dirinya itu ada yang lebih tinggi dari dirinya. Tapi dia tetap sombong, ya. Sombong ini sifat yang tidak baik, harus dihindari. Nah, dampak buruk dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela itu antara lain yang pertama, merusak hubungan sosial. Iri hati, kesombongan, keangkuhan itu menciptakan jarak dan ketidakpercayaan antar individu gitu ya. Jadi iri hati sombong itu merusak pertemanan ya. Jadi kalau semisalnya kita ingin punya banyak teman, ya kita usahakan tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, jauhi. Kemudian yang selanjutnya dampaknya adalah menimbulkan konflik dan kehancuran. Sifat ini akan lahir sebuah permusuhan dalam pertemanan. Nah, di sini itu sifat-sifat yang gampang
disenggol gampang marah, kemudian dibilang sedikit gampang membalas ya, melihat orang senang sedikit itu dia tidak suka, maka itu akan meruntuhkan kedamaian. Yang selanjutnya adalah menjauhkan dari ridho Allah. Nah, di sini akhlak mazmumah adalah dosa hati, ya penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah, menghalangi seseorang dari rahmat dan keberkahannya. Kemudian rajin hati. Jadi jelas, sifat-sifat seperti tadi yang disebutkan itu adalah berupa penyakit batin, ya, yang menghalangi kebahagiaan seseorang. Merasa dirinya tuh tidak pernah akan rasa syukur, tidak akan merasa puas, gitu. Apa sih yang harus dihindari? Cara menghindari hal mazmumah itu seperti apa? Yang pertama itu meningkatkan pemahaman agama. Ya, kita harus senantiasa dekat dengan Allah. Kita sering ikut kajian gitu ya, dan yang jelas menghindari circle pertemanan yang mereka punya sifat seperti itu. Nah, yang kedua adalah memperkuat iman dan takwa. Ya, iman yang kuat itu akan, eee, menghindari diri kita dari, sifat keburukan, sifat yang buruk ya, yang tadi atau kita sebutkan dengan akhlak mazmumah, ya. Rajin beribadah, berdoa, berzikir ya, berzikir itu mengingat Allah, ya, mengendalikan nafsu. Nafsu itu, susah dikendalikan karena diri kita itu, kurang dekat dengan Allah, begitu. Ya, untuk selanjutnya bergaul dengan orang yang soleh, ya. Kita pilih-pilih pertemanan, jangan sembarangnya kita, siapa boleh kita, siapa boleh ya kita, ajak berteman gitu ya, boleh. Tapi ingat, kita juga harus memfilter diri kita dalam pertemanan yang baik, gitu ya. Kemudian membiasakan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lawan dari akhlak, mazmumah itu adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, yang, harus kita, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Yang pertama adalah syukur, bersyukur itu akan menghindari kita dari kata selalu ingin punya atau serakah tadi. Kemudian sabar, sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi ujian, ya itu akan menghindari diri kita dari sifat yang, contohnya gampang marah, begitu. Kemudian ikhlas, apapun yang terjadi kita berusaha untuk ikhlas. Memang ikhlas itu adalah tingkatan tertinggi ya, susah orang, bisa mencapai ikhlas. Tapi kalau orang yang sudah ikhlas, insya Allah sifat-sifat yang lain itu akan, dapat di sifat akhlak mahmudah maksudnya itu adalah dapat, dihadapi, dapat dilakukan gitu. Yang selanjutnya ikhlas, tawakal. Tawakal itu adalah berpasrah diri kepada Allah, begitu. Yang selanjutnya ada ini kisah inspiratif dan motivasi, ya. Rasulullah, sesuai hadis hadis riwayat Ibnu Hibban, "Ya Allah, Engkau telah memperindah rupa luarku, perindahlah akhlakku." Jadi kalau kita sudah diberikan kelebihan, eee eee, wajah yang cantik, badan yang sempurna, begitu ya, kita jangan jauh-jauh dari akhlak yang mahmudah ya, karena itu eman-eman, kita sudah cantik, kita sudah bagus, tapi kita tidak sholat, itu percuma cantikmu itu ya. Nah, eee, jadi di sini apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oh ya, tidak ya, cukup jelas ya. Oke, kesimpulan dan ajakan. Jadi di sini kesimpulan yang dapat kita peroleh itu mengapa menghindari akhlak mazmumah? Ya, nah, itu yang pertama adalah kewajiban seorang muslim, salah satunya adalah menjauhi larangan Allah, yang kemudian mencegah kerusakan hati, membangun hubungan sosial yang sehat, mendapatkan ridho Allah, begitu. Manfaat apa sih manfaatnya membiasakan akhlak muda, akhlak yang baik? Yang pertama adalah mendatangkan keberkahan hidup, meningkatkan kualitas ibadah, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menjadi teladan bagi sesama. Begitu? Oke, kita cukupkan ya untuk materi akhlak mahmudah dan akhlak
Mazmumah. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang buruk, kita dilindungi oleh Allah, dan, nanti setelah ini Bu Zizah akan memberikan beberapa tugas, pertanyaan. Nah, nanti kalian mengerjakannya, itu ya. Sekian dari Bu Zizah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu.